Saya menyerahkan engkau Adrian Z. Christian Y. Di dalam lebih antusias lagi. Jauh! Diberkati, amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang yang paling disayang Tuhan. Tidak ya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa saya bilang spesial, saudara? Karena selain ibadah minggu, tetapi hari ini juga ada prosesi penyerahan anak. Nah, penyerahan anak tentu saudaraku sudah sering kita lalui prosesinya. Kita juga sudah sering lakukan itu. Setiap anak-anak yang baru dilahirkan, beberapa bulan kemudian selalu diserahkan. Dan saya juga sudah sering jelaskan saudaraku kenapa kita menyerahkan anak kita sama Tuhan. Iya kan? Kenapa? Karena bicara tentang anak, saudara, tentu setiap kita rindu punya anak. Begitu. Saya ingat almarhum mama itu digumuli 15 tahun. 15 tahun kakek dan nenek saya berdoa, baru ada mama. 15 tahun. Makanya kalau ada jemaat Tuhan bergumul, baru 3 tahun, 4 tahun, kakek nenek 15 tahun. Baru ada anak, itu pun cuma satu-satunya. Tapi bukan cuma sampai di situ, saudaraku. Kenapa? Karena kalau kami katekisasi pranikah, saya selalu juga bagikan bahwa tujuan pernikahan bukan harus punya anak. Tidak ada, saudara. Orang menikah harus punya anak. Tidak ada dalam Alkitab begitu, saudara. Kenapa? Kalau tujuan kita menikah, punya anak, maka itu akan jadi masalah. Ketika keluarga lama dikasih anak oleh Tuhan, bahkan ketika keluarga bahkan tidak punya anak, maka suami istri akan saling kasih salah. Kenapa? Karena tujuan pernikahan adalah anak. Belum lagi kalau saya punya anak, pengen laki-laki. Tidak mau kalau perempuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki kasih terus marga katanya. Kalau perempuan nanti kalau semua nikah hilang DP marga, maka laki-laki yang paling bagus. Maka waktu lahir anak laki-laki, wah DP suami, DP papa senang. Waktu anak perempuan, ada satu video di TikTok, saudaraku, saya lihat. Jadi keluarga ini mereka bikin vlog lah, kira-kira begitu ya kan. Anak pertama lahir. Jadi DP istri lagi tes pack ya, bukan tes pen ya. Tes pen itu obeng ya. Tes pack di kamar mandi, dia keluar dari WC, dia kasih tunjuk sama suaminya 2 garis. Artinya apa? Positif ya. Wah gembira, wah istrinya lompat sama suaminya peluk anak pertama. Beberapa waktu kemudian dia bawa DP anak, DP istri keluar dari kamar mandi. Anak kedua, wah suaminya senang peluk. Berikutnya lagi keluar lagi dari kamar mandi. Ini anak kedua ya, anak ketiga. Responnya bagaimana? Kurang semangat. Berikutnya lagi lahir anak keempat. Jadi apa? Ini gara-gara saya. Saya lagi di anak. Iya kan? Makanya anak-anak ini saudaraku yang dilahirkan, kadang-kadang orang belum mengerti kenapa ini anak ada. Bahkan waktu lahir, waktu ada di kandungan, kadang-kadang ada ibu-ibu tidak tahu. Betul ya? Tiba-tiba tuh ada anak, baru bingung kenapa tuh ada anak. Sesuatu salah. Makanya, wah itu dilema sebenarnya. Untuk anak ini, kalau orang tidak mengerti, ini sebuah dilema. Kenapa? Karena bukan cuma Tuhan kasih kita anak, saudaraku, untuk kita besarkan, tapi di balik itu ada rencana Tuhan yang besar, yang harus kita tangkap lewat anak, saudaraku. Ada visinya Tuhan yang besar, yang harus kita teruskan kepada anak ini, supaya anak ini menggenapi rencananya Tuhan. Karena saya percaya, seperti Daud katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat. Artinya kalau ada satu pribadi yang dilahirkan, maka dia lahir bukan karena kebetulan. Kalau ada satu pribadi yang bisa ongah lahir, saudaraku, karena Tuhan mau dia ada. Kira-kira prosesnya kayak gimana? Amin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bisa lahir tanpa Tuhan mau dia lahir. Makanya saya selalu bilang, saudaraku, untuk ada seorang anak, harus ada sel sperma 299 juta. Itu yang normal buat laki-laki.
Dan dari 269 ini, cuma satu yang bisa membuahi sel telur ovarium. Dan satu itu adalah saya. Kalau dia kembar berarti 2. Yang lainnya tereliminasi, mati. Artinya ada potensi orang bisa tidak ada di dunia ini. Kenapa? Karena saingannya 298. Tapi kalau kita bisa ada, saudaraku, anak-anak kita bisa lahir, maka itu semua karena anugerah Tuhan dan ada rencananya Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan pagi hari ini, saudara. Apa yang Tuhan mau? Supaya kita sama-sama lihat. Maka temanya hari ini adalah warisanku. Wah, keren ya. Warisanku. Ini pertanyaan. Tema tapi juga pertanyaan. Pernyataan juga boleh. Warisanku. Maka apa yang saya mau wariskan kepada anakku? Itu pertanyaannya, saudara. Kenapa? Karena orang kalau bicara warisan, kalau orang bicara warisan, maka yang muncul, saudaraku, begini definisinya. Warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Nah, dijelaskan lagi, warisan dapat berupa aset-aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya. Itu warisan. Nah, kita lihat tadi, tema kita adalah warisan. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan terjebak waktu dibilang warisan, maka yang dia pikirkan yang dia harus teruskan kepada anak-anaknya adalah harta, seperti tadi definisinya. Harta kekayaan yang ditinggalkan waktu papa mama meninggal, kira-kira apa yang saya mau kasih buat tapi anak? Apakah pohon kelapa, apakah pohon singke, apakah itu budel tanah, apakah itu rumah? Saudaraku, itu yang selalu kita fokus. Dan kalau ini fokusnya kita, kalau anak-anak kita nggak siap terima, bisa jadi masalah. Makanya pertanyaan besar hari ini adalah warisan kita buat anak kita itu apa, saudara? Sehingga waktu mereka terima berkat yang daripada kita sebagai orang tua, mereka bisa mengerti berkat itu, saudaraku, dan mereka bisa menggunakan. Firman Tuhan bilang, muliakanlah dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, ini pertanyaannya. Apa yang kita pakai etik coba bantu? Oke. Apa yang kita wariskan? Waktu anak-anak, kedua anak ini diserahkan sama Tuhan, maka papa dan mamanya harus benar-benar bergumul. Mama dan papa Ani bukan cuma sekedar mama dan papa Ani, tapi sama-sama bekerja sama dengan orang tua untuk mewariskan yang ini, saudaraku. Yang pertama, Ibrani 10 ayat 38. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Yang pertama yang harus kita wariskan sama anak kita, saudaraku, sama cucu kita, adalah iman. Satu vlog video khotbah pendek dibilang begini. Jangan pernah perintahkan anakmu untuk berdoa. Jangan pernah perintahkan anakmu untuk pergi ke gereja. Tapi ajarkanlah mereka bagaimana itu berdoa, bagaimana itu pergi ke gereja. Amin, saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang orang cuma bilang, nah ibadah, nah sembahyang, nah. Nanti kita akan lihat pada selanjutnya. Karena yang kedua adalah teladan. Iman. Bagaimana anak-anak belajar iman? Itu dia dapat sama papa dan mamanya. Waktu saudara punya pergumulan, waktu saudara lagi dalam masalah, ada enggak saudara kasih tunjuk sama anak-anak? Nah, papa lagi sakit. Bantu papa dalam doa. Kita percaya Tuhan bekerja. Waktu saudara punya pergumulan, pernah enggak kita ajak anak-anak kita? Nah, papa dan mama lagi punya pergumulan ini. Yuk kita sama-sama doa yuk. Tanpa sadar saudara mewariskan iman sama dia. Amin. Sehingga waktu nanti dia besar, waktu nanti dia punya persoalan, dia ingat mamanya pernah berlutut. Dia ingat papanya pernah teriak sama Tuhan. Itu warisan iman yang tidak bisa dapat diambil. Amin, saudara. Waktu kita sakit, kita ajar sama anak. Ajar bukan cuma perintah, tapi kita bawa dia. Nah, apalagi sakit, ayo sama-sama doa yuk. Saya selalu bilang sama Bilovet, sama Michelle, waktu saya sakit.
Nah, doakan papa dong tumpang tangan. Kenapa? Bukan sosokan. Tapi satu saat mungkin nanti mereka sakit. Tapi mereka ingat waktu papa sakit saya pernah berdoa buat papa. Maka waktu saya sakit saya harus berdoa sendiri. Itu warisan iman, saudara. Warisan bukan cuma tentang harta. Makanya Alkitab menjelaskan bagaimana waktu Abraham mau meninggal, dia memberkati Ishak. Ishak mau meninggal, dia memberkati seterusnya. Dan seterusnya. Itu warisan iman. Nah, ada nggak kita sebagai orang tua yang mengerti bahwa saya orang benar, maka saya dan keluarga saya harus hidup oleh iman. Ini warisan. Bagaimana anak-anak kita bisa ada dalam altarnya Tuhan? Ini warisan, saudara. Bagaimana anak-anak kita bisa aktif dalam kegiatan pelayanan? Itu warisan. Maka kita lanjut saja dengan yang kedua, biar langsung sekalian. Teladan. Tadi malam ini cocok dengan temanya Ibu Hemi. Iya kan? 1 Timotius 4 ayat 12. Apa yang kita wariskan? Ini nyambung. Teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 sama-sama kita katakan 3. Ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Anak-anak perlu diwariskan teladan, saudaraku. Hari ini mereka kehilangan figur. Mereka lihat contoh teladan di apa? Handphone. Mereka jago main handphone. Mereka lihat perkembangan dunia lewat handphone. Kenapa orang tua kadang-kadang kita masa bodoh minta maaf? Iya kan? Kenapa kita kasih bebas mereka? Mereka lagi bingung, apalagi usia-usia remaja, 12, 13. Itu adalah masa usia di mana mereka sedang mencari jati diri. Mereka mau seperti apa? Itu usia remaja. Dan kita orang tua kadang-kadang dengan kesibukan, kita lupa bahwa anak kita di usia 12, dia lagi butuh orang tua yang tuntun. Teladan. Dalam apa? Perkataan. Makanya saya kasih kosong. Kita lanjut dulu yang di sini. Kalau para ahli bilang anak-anak itu waktu lahir masih kayak begini. Putih. Pribadi anak itu masih putih. Padahal kita kan super dosa sebenarnya. Putih. Oke lah, kita ikutin cara berpikirnya para ahli ya. Karena mereka dari sudut pandang ahli. Bukan tentang agama. Nah, mereka bilang anak itu kayak begini. Siapa yang mau gores pertama di sini? Siapa mau kasih coretan pertama di sini, saudaraku? Ini anak yang mau diserahkan 2 nih, masih kecil. Siapa yang mau gores pertama tinta dalam hidupnya? Kalau orang tua nggak mengerti, maka dia nggak peduli dengan kutuk. Dia nggak peduli lagi dengan perkataan yang tidak baik. Dia selalu bilang sesuatu yang tidak baik buat anaknya. Sehingga timbul sebuah goresan-goresan, cakaran-cakaran. Dia pernah dipukuli tanpa kita obati hatinya. Dia pernah kita sakiti tanpa kita tahu apa masalahnya. Kita biarkan dia, saudaraku. Sehingga terbentuk pribadi yang tak ada. Saya tulisan begini. Kenapa? Karena orang tua nggak punya pemahaman yang benar, saudaraku. Bagaimana mendidik anak? Ini pergumulan saya juga pribadi. Tuhan. Saya lihat anak-anak saya bilang, oh Tuhan. Bagaimana caranya? Saya bilang, Tuhan, tolong ajar bagaimana didik dorang ini. Dengan karakternya yang beda-beda. Misal begini, dilopet begini. Tuhan, saya mampu. Kenapa? Karena kalau kita salah bikin goresan, maka dia akan kamu. Sama orang bapancing. Saya pernah bapancing. Wah, bapancing enak. Sobat tarik. Pas batare, damu sakit lagi. Yang di depan batare, yang di belakang batare. Saya masih babuka. Solusi satu-satunya apa? Gunting. Sambung. Terlalu lama. Kalau saudara susah, saudara. Nah, makanya yang paling penting apa? Tadi teladan. Kita kembali lagi pada teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, maka mama, papa, para ani, perhatikan baik.
harus jadi teladan buat anak yang kita bawa sama Tuhan. Lewat apa? Perkataan. Jangan pernah maki mereka. Jangan pernah bilang goblok, tolol, anjing, bodoh sama mereka. Kenapa? Karena waktu saudara perkatakan itu, saudara sedang buat sebuah coretan hancur dalam hidupmu. Tanpa sadar. Tanpa sadar. Karena suatu saat kita akan tuai apa yang kita katakan. Saya sekarang jadi wali kelas di SMP 1, kelas 8A. Nah, wali kelas ini ada 33 siswa dengan semua karakter mereka masing-masing. Beberapa kasus yang saya tangani, saudaraku, dengan anak-anak yang lumayan tanda kutip. Apa ya? Dibilang terlalu berlebihan lah karakternya. Saudara, waktu orang cek ke rumahnya, minta maaf. Lalu orang datang survei ke rumahnya. Kita datang ketemu dengan orang tuanya, minta maaf. Mayoritas dari mereka yang punya masalah di sekolah, minta maaf. Karena orang tua tidak perhatikan. Jujur saudaraku, itu fakta di lapangan. Ada yang papanya bekerja di mana, DP mama atau di mana. Ada yang DP papa sonika lagi, dia tinggal dengan DP nenek. Ada yang tinggal dengan DP kakak saja. Kenapa? Karena goresan di awal tadi sudah salah, saudaraku. Mungkin kita berpikir bahwa warisan kita, oh nanti kalau satu tidak ada, tapi anak minimal itu ada rumah untuk yang ini. Oh tapi anak kalau satu tidak ada, minimal dia bisa berhidup. Kenapa? Karena ada pohon, ada ini, ada ini. Saudaraku, saya mau bilang itu bisa hilang. Tapi yang tidak dapat bisa diambil dari kita adalah warisan iman, warisan teladan. Itu tidak akan bisa diambil. Mereka akan bawa sampai mati. Mereka akan belajar bahwa bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan lewat papa dan mamanya. Hari ini kita kehilangan figur, sosok papa mama. Minta maaf. Anak-anak bingung mau lihat contoh di mana. Di rumah dia lihat papanya waktu marah dengan mama. Dia lihat mamanya marah-marah papanya. Ada kata-kata kasar yang dia dengar. Dia kehilangan figur dan itu yang dia terima setiap hari. Dan tanpa sadar nanti dia besar, dia menikah, dia akan bikin yang sama. Kenapa? Karena itu yang dia dengar. Makanya itu teladan. Saudara lihat Musa. Musa ini, mama papanya itu dari suku Lewi. Suku Lewi. Suku Lewi ini, itu suku imam. Suku Lewi. Tetapi riwayatnya Lewi ini, ya, di perjanjian lama, mereka pernah membasmi satu desa. Karena saudara mereka Dan, itu dianiaya, dilecehkan, dan mereka benar-benar marah dan basmi satu desa. Suku Lewi bekerja sama dengan Simon. Nah, saudara bayangkan, itu ada sama Musa. Kenapa? Karena ini warisan yang dia terima. Tanpa sadar, waktu dia ada di Mesir, dia lihat orang Ibrani dianiaya orang Mesir. Saudaraku, karakter bawaannya dia itu muncul. Maka ini harus kita pelajari sama-sama, saudara. Kalau karakter bawaannya dia itu muncul sehingga apa? Dia bunuh orang Mesir yang menganiaya Lewi. Kita cek, ini nggak terjadi otomatis. Kita harus merujuk ke atas, saudaraku. Apa yang terjadi ke atas? Maka kita dapati ternyata suku Lewi pernah membunuh satu desa. Makanya saya bilang, jangan kita selalu mempersalahkan, oh ini sampai anak, terlalu sering tegur, terlalu sering bilang. Saudara, bukan cuma menegur. Mari kita sama-sama belajar. Tapi bagaimana kita memberikan contoh dan teladan lewat perkataan, tingkah laku, karakter kita artinya. Kemudian kasih. Bagaimana orang yang mengasihi kalau orang tua tidak pernah menunjukkan kasih kepada orang lain? Bagaimana orang mau belajar memberi kalau orang tua kita tidak pernah memberi? Bagaimana orang mau bisa melayani kalau kita nggak pernah ikut terlibat rindu untuk melayani? Tapi saya bersyukur di jemaat Tuhan di tempat ini luar biasa. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan lewat jemaat Tuhan ada begitu banyak pelayanan yang Tuhan tolong lewat kita semua. Makanya ayo saudaraku, apalagi kesetiaan ke gereja, ikut kegiatan-kegiatan rohani. Mereka harus lihat contoh.
Makanya beberapa tema seminar, saudaraku, itu temanya adalah hilangnya figur seorang bapak. Hilangnya figur seorang bapak. Dan saya mau bilang anak-anak kita banyak kehilangan figur seorang bapak. Kenapa? Kita bilang begini, saudaraku, Bapak di surga itu baik, mengasihi, tapi dia tidak dapat figur. Dia lihat di rumahnya, papanya, aduh. Dia lihat mamanya, aduh. Bagaimana dia mau bilang Tuhan baik? Sedangkan figur yang harus memberikan contoh sama saya, Tuhan baik tidak ada. Makanya itu yang dikasihkan saya, saudara. Saya selalu bilang sama pertemuan anak-anak muda, remaja, bahkan di sekolah, kalau ada kesempatan saya share, saya bilang, saya bukan tidak pernah gagal loh. Saya pernah jatuh sampai hancur. Hancur, saudara. Hancur. Makanya saya bilang, tinggal dosa apa yang saya tidak pernah buat lalu ya. Semua sudah. Tinggal membunuh dalam arti fisik. Saya tidak pernah lakukan. Artinya menghilangkan nyawa orang di bumi. Tapi selain itu, dosa apa yang saya tidak bikin? Sampai obat saya pernah. Merokok, minum, tak usah dibilang. Iya kan? Pelanggaran-pelanggaran ini, saudaraku, moral, saya pernah lakukan, saudaraku. Saya pernah hancur di titik serendah-rendahnya. Saya pernah alami itu. Kenapa? Simple. Saya pernah sakit hati sama papa dengan mama dulu. Ya, karena saya tahu sampai proses lahir, saya tahu keadaan keluarga saya pernah kecewa dengan papa dengan mama. Kecewa sekali. Nah, kecewa ini kemudian mengakibatkan saya memberontak. Tidak dengar-dengaran sama mama papa. Padahal kelihatannya baik, kelihatan dengar-dengar, kelihatan. Tapi di hati ini bergejolak. Makanya saya lari ke minuman. Saya lari ke pergaulan yang tidak sehat. Saya lari ke apa? Saya lari ke obat. Iya kan? Walaupun obatnya masih dalam tahapnya itu dosisnya yang kecil waktu itu. Tapi sebenarnya kenapa bisa terjadi? Karena ada ketidakpuasan dalam hati sama orang tua. Makanya hari ini, saudaraku, kalau orang melihat orang anak-anak mungkin minta maaf. Karakternya tidak seperti yang orang pikirkan. Jangan cepat-cepat salahkan mereka. Papa mama dengan kerendahan hati semua bilang kita harus duduk sama-sama. Mungkin, saudaraku, ada hal-hal yang pernah kita buat menyakiti mereka. Mungkin ada kata-kata yang pernah kita keluarkan, kita tolak mereka. Karena kita tahu dia perempuan. Kita pengennya laki-laki. Itu penolakan tanpa sadar, saudaraku. Di dalam roh, anak ini telah mengerti dia ditolak. Sehingga dia benci sama papa mamanya, itu otomatis. Kenapa? Karena ada mungkin belum waktunya. Misalnya belum pengen hamil, tapi tiba-tiba so hamil. Kemudian kita bilang, kenapa nggak so hamil? Baru kata-kata begitu, belum gugurkan ya. Baru kata-kata begitu, penolakan. Itu sudah melukai hatinya. Tanpa kita sadar. Dan kita anggap itu biasa, saudara. Tapi di dalam roh, dia sudah terluka. Dan itu yang membuat dia akan memberontak nanti. Makanya orang tua harus cepat tangkap. Bilofet pernah dia datang di rumah. Dia bilang, Papa. Michelle bilang, Papa tadi Bilofet bilang, pagi. Kau dengar di mana? Bilang, Bilofet jangan sampai Papa dengar sendiri kau bilang itu ya. Satu waktu dia keceplosan. Wah, tapi langsung dia tarik. Saya langsung menangis. Setelah itu berusaha panggil. Masuk kamar. Tolong bicara. Kenapa tadi Papa pukul lo? Karena lo bilang fuck you. Itu bagus nggak anak Tuhan Yesus begitu? Tidak, Dedi, maaf. Ya, Dedi juga minta maaf. Kenapa? Karena kadang-kadang orang dengar sampai anak bilang begitu, orang anggap biasa, bahkan anak ketawakan. Itu perkataan yang kutuk, saudaraku. Dan itu biasa di SMP, di mana-mana itu perkataan yang biasa. Bapak tak salah sedikit, babi. Nah, itu warisan, saudaraku, yang tanpa sadar perkataan kita itu membuat anak-anak kita nggak bertumbuh dengan benar dalam hal rohani. Maka ayo, kesetiaan kita, saudaraku, kesucian kita harus benar-benar nyatakan. Maka saya lihat lagi di bagian terakhir. Oke, ini dulu. Nah, berarti Pak Pendeta, kalau iman, teladan itu penting, gak usah dong harta.
Bukan juga, saya nggak bilang begitu ya. Harta ini dia masuk di poin nomor 3. Kenapa? Karena kalau saudara ajar anak saudara tentang iman, teladan, maka harta ini akan datang sendiri. Amin. Kalau saudara ajar anak saudara bekerja, maka dia akan keluar menjadi anak yang bekerja, tanggung jawab, dan harta pasti datang. Tapi bersyukur kalau memang bisa diwariskan harta. Waktu dapat harta mereka sudah siap. Kenapa? Karena sudah ada teladan iman, ada teladan karakter yang papa mama bagikan. Sehingga waktu saya terima berkat ini, saya benar-benar mengerti berkat yang Tuhan berikan. Kerja, bersyukur Bapak Ibu, anak-anaknya yang nanti akan diwariskan harta, puji Tuhan. Wah itu keren. Itu rambutnya masih belum ada nih, semangat. Semangat. Tapi saya mau bilang, ada warisan yang tidak pernah bisa diambil daripada anak-anak kita. Apa itu? Tadi, iman dan teladan. Kemudian apa? Pendidikan. Ada mungkin orang tua nggak bisa wariskan harta, tapi dia wariskan pendidikan sama anak-anak. Itu nggak bisa diambil. Tidak bisa orang ambil itu. Makanya ayo Bapak Ibu Saudara. Hari ini waktu penyerahan anak, 2 anak ini, wow ini lucu-lucu. Tapi ke depan kita gumuli sama-sama. Kenapa? Wah waktu lahir kita bahagia, tapi itu juga jadi pergumulan kita. Kata orang banyak anak, banyak rezeki. Iya kalau DP anak mengerti ya. Tapi kalau DP anak ada 8, baru 8 juga bikin pusing kepala. Bukan banyak rezeki, rambut putih yang muncul. Sedangkan saya anak 2 sudah rambut putih so banyak. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kita anak itu luar biasa. Maka saudara perhatikan, ini saya tutup dengan bagian yang ini. Nah, kalau pribadi anak tadi yang masih 0, masih kosong, ya, dari sudut pandang para psikologi anak, maka kalau kita memberkati dia, kita mengasihi dia, kita mengajar, kita mendidik, maka goresannya itu akan terbentuk dengan bagus. Misalnya kalau ingin dia jadi love, maka dia akan terbentuk. Makanya dari sekarang, minta maaf, kata Rahmin, kata Rangga, kata Yeye, harus didoakan ini anak mau jadi apa ke depan. Harus digumuli. Makanya saya selalu bilang, saya selalu tanya setiap ada ibadah remaja pemuda, kamu mau cita-citanya apa? Cita-citamu apa? Ada yang langsung jawab, ada yang masih belum tahu. Saya bilang berhenti sekolah, berhenti. Kenapa anak sekolah kalau nggak tahu mau jadi apa? Kenapa? Karena satu buku yang ditulis, Purpose Driven Life, itu hidup yang digerakkan oleh tujuan. Iya kan? Bagaimana orang mau sekolah kalau orang tidak tahu orang tujuan apa? Makanya itu tidak mau kerja tugas, mau bolos, datang cuma pergi di sekolah tapi tak lewat di sekolah karena tidak ketujuan. Maka saya tekankan sama anak remaja, kamu harus tahu kamu mau jadi apa. Nah, saya boleh tanya lo jadi apa? Dokter kandungan. Saya bilang ada deh mama. Minimal kalau jadi dokter kandungan bidan ya anak, dia tanya bidan itu apa papa? Jelaskan lagi bidan. Nah saya bilang sama Michelle, lihat DP nilai foto. Michelle, bagaimana kalau Michelle fokus di bahasa Inggris saja? Gak apa-apa, nilai yang lain, yang penting baiklah. Tapi papa kalau sampai matematika tidak bagus, ya jangan juga tidak bagus, malu lah. Masa anak pendeta DP matematika tidak bagus? Minimal baik, tapi mana fokus di bahasa Inggris. Michelle fokusnya biar nanti jadi guru bahasa Inggris. Tapi papa nilai yang lain biar saja, mana fokus bahasa Inggris. Jangan semua nak, semua IPS, IPA, olahraga, si anak tinggal begini. Karena semua dia terima. Karena saya belajar, saudaraku, pelajaran di luar negeri itu anak-anak fokus satu. Dari kecil, apa yang dia mau itu yang orang tua arahkan. Fokus. Maka di Lombet menjadi dokter, orang tua pikir. Dokter ini 200 juta, 300 juta. Bagaimana ya? Makanya ini yang kecil 2 ini, unyu-unyu. Tapi ke depan dia mau jadi apa? Ini tanggung jawab papa dengan mama besar, saudara. Mama Ani, papa Ani bukan cuma sekedar, ini setiap anak Ani ulang tahun. Bagi apa ya? Bukan cuma begitu. Makanya kalau dikasih kepercayaan jadi bapak Ani, aduh Tuhan. Yang satu saya tak urus. Tambah lagi 1 bagaimana? Belum yang di Kupang, aduh Tuhan. Tapi
karena sudah dipercayakan, oh itu saya pikir bukan kebetulan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita bersyukur sama-sama. Nih, kita berkati anak kita. Tapi bagaimana sekarang agak-agak terlambat? Tidak ada yang terlambat. Saya selalu bilang sama anak-anak, maka saya selalu bilang, adik-adikku, ya kan, hormati papa dengan mama. Kamu tidak akan diberkati Tuhan kalau kamu tidak hormat sama papa mama. Itu jelas. Tidak akan. Maka ayo kita belajar sama-sama. Yang orang tua, nyatakan fungsinya sebagai orang tua, tapi anak-anak jadi berkat buat papa mama. Saya selalu bilang sama mereka, papa dengan mama di sini. Saya kasih tahu bocoran. Saya selalu bilang sama mereka, nah, saya selalu ingat setiap kali ibadah keluarga, itu ada banyak komplain mama. Itu kalau dia berdiri, bilang berdiri. Saya kayak mampu ini anak Tuhan. Pokoknya bantu doa. Langsung saya akan sama Tuhan. Saya bilang sama mereka, kapan nak sampai orang tua itu berdiri dan dia bilang begini, saya bersyukur sama Tuhan karena ini yang Tuhan kasih sama saya. Dia luar biasa. Harus kerja sama. Jangan cuma orang tua yang terontekan anak-anak. Menanam itu mama. Gara-gara mama itu saya begini. Kerja sama. Supaya apa, pada akhirnya akan lahir orang-orang yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Tadi kesaksian seperti Papa Holi ya, luar biasa. Kemudian disambung dengan orang tua kami juga. Saudara, kadang-kadang orang lihat hidup ini, orang bilang tidak baik. Ada seorang raja, dia mau pergi berburu. Mungkin Bapak Ibu sudah sempat dengar yang lain. Nah, karena dia seorang raja, maka ada asistennya yang siapkan selalu alat untuk berburunya. Dalam hal ini senapan. Ya kan, dia siapkan. Tapi waktu itu, senapan ini dia gunakan tidak bagus. Bukan tidak bagus. Dia siapkan kurang bagus. Sehingga, waktu raja lagi bolak-balik, dia senapan, tang meledak. Dia meledak, ini senapan, ibu jarinya raja. Berangkat satu. Sep. Wah, raja emosi dong. Dipenjarakanlah teman ini. Atau sahabatnya ini. Dipenjarakan. Si raja pergi berburu. Waktu pergi berburu, di satu tempat yang baru pertama kali dia datang, ternyata di situ ada suku kanibal. Sedang mau mengadakan perayaan. Ketemulah dengan si raja, dengan pasukan, ditangkaplah mereka, singkat cerita mereka kalah, ditangkaplah si raja. Waktu mau dipersembahkan, dicek. Oke, bagus. Sampai di ibu jari. Apa ibu jari hilang satu? So bicara dong. Tidak layak dipersembahkan ini. Kenapa? Orang punya nenek moyang tidak bisa terima. Kenapa? Karena hilang ibu jari. Tidak sempurna. Raja dilepaskan. Waktu raja dilepaskan, dia ingat temannya. Astaga. Satu salah. Dia langsung cepat berkuda balik ke kerajaan. Dia buka sel. Dia peluk temannya. Dia bilang, kawan, kalau bukan kau salah atur senjata, hari ini saya mati. Dia kawan kaget. Kenapa? Saya mau dipersembahkan. Untung sampai ibu jari hilang satu, tidak jadi. Kemudian temannya bilang begini, Raja, saya juga bersyukur. Kenapa nggak bersyukur nggak dipenjara? Bayangkan, kalau waktu itu, misalnya Raja tidak penjarakan saya, dan tetap saya ikut, kira-kira siapa yang dipersembahkan? Oh iya ya. Jadi orang dua sama-sama bersyukur. Walaupun prosesnya menyakitkan. Iya kan? Minimal orang tetap hidup. Jadi hari ini saudaraku, mari. Kadang-kadang dengan anak yang saya percayakan lika-liku ya. Kadang-kadang orang menggemaskan. Kadang-kadang bikin sakit hati. Kadang-kadang bikin darah tinggi. Kadang-kadang bikin orang sakit. Tapi percayalah, waktu kasih Tuhan mengalir, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dikerjakan lewat setiap proses. Amin buat firman Tuhan.